Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam PKTC hebat. Perkenalkan, nama saya Langgeng Asmoro. Saya adalah seorang dosen dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, khususnya program studi Teknologi Rekayasa Otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun latar belakang pendidikan saya S1 di jurusan Pendidikan Fisika Universitas 11 Maret Surakarta, kemudian S2 program studi Fisika Institut Teknologi Bandung. Untuk meningkatkan kompetensi pedagogi saya mengikuti pelatihan yang pertama High Impact Learning Design, yang kedua ada Pekerti, yang ketiga ada Applied Approach. Untuk meningkatkan profesionalisme saya mengikuti pelatihan yang pertama ada Electric Vehicle Design Course, kemudian yang kedua ada pelatihan pengasuh taruna tahap pendewasaan. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Fisika Terapan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan disampaikan pada semester 1. Adapun ketika taruna telah mengambil mata kuliah ini, diharapkan mampu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendefinisikan konsep-konsep dasar fisika. Kemudian taruna diharapkan mampu untuk menghitung dan memformulasikan permasalahan-permasalahan fisika dengan tepat dan benar, serta dapat mengaplikasikan dalam penyelesaian permasalahan yang berkesesuaian dengan permasalahan di program studi Teknologi Rekayasa Otomotif. Adapun materi pembelajaran fisika terapan, yang pertama ada besaran dan satuan, yang kemudian ada kinematika, kemudian ada dinamika gerak, kemudian ada dinamika benda tegar 1 dan 2, kemudian ada juga tentang getaran dan gelombang, kemudian ada juga listrik dan magnet. Sistem pembelajaran pada kali ini menggunakan blended learning, yaitu gabungan antara pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus menggunakan bantuan aplikasi Zoom Meeting, sedangkan pembelajaran asinkronus menggunakan metode e-learning untuk menampilkan materi dan tugas. Penilaian dilakukan pada setiap sub CPMK, di mana di antaranya pertama ada tugas struktur sebanyak 8%, ada kuis sebanyak 5%, terdapat diskusi sebanyak 27%, kemudian UTS 30%, dan UAS atau proyek sebanyak 30%. Berikut adalah video pembelajaran pertemuan ke-7 tentang dinamika benda tegar 1, yaitu momentum dan impuls. Oke, sudah ada semua ya? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi mahasiswa semua. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran fisika terapan ya. Melanjutkan pertemuan yang lalu, kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 ya. Oke, kita share screen dulu. Oke ya, kelihatan ya? Oke. Nah, pada hari ini materi yang akan kita ajarkan adalah tentang dinamika benda tegar 1 ya. Jadi pertemuan ke-7 ini akan kita bahas tentang dinamika benda tegar 1. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya gitu ya, terkait usaha dan energi ya? Ada yang masih ingat apa itu usaha? Yang masih ingat? Salah satu mungkin, apa itu usaha? Siap, bisa menjawab Bapak. Usaha Ya, merupakan sebuah silakan. besaran fisika yang mengusur seberapa besar biaya yang dilakukan untuk melakukan suatu pekerjaan Bapak. Oke ya. Jadi kemarin kita bahas terkait usaha dan energi, bahwa usaha adalah gaya yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi materinya adalah terkait dinamika benda tegar 1. Nah, sebelumnya ada pernah melihat kendaraan overload seperti ini ya. Jadi kendaraan dengan muatan yang berlebihan seperti ini memiliki massa yang tinggi gitu ya. Oke, pernah lihat ya di jalan ya. Nah, ketika kendaraan ini mengalami kecelakaan, nah, yang pernah kalian lihat bentuknya seperti apa kecelakaannya? Parah Pak, banyak yang meninggal. Parah ya. Kerusakannya besar Pak. Ya Terus banyak apa lagi? remblong juga Pak. Oh, remblong ya. Ya, Siap. memang ketika kendaraan seperti ini kecelakaan gitu ya, memang kondisi atau akibat yang terjadi itu cukup parah ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi demikian? Nanti akan kita coba pelajari dalam pembelajaran hari ini ya, oke ya. Oke. Nah, materi pada hari ini itu adalah terkaitan dengan
dinamika benda tegar 1, di antaranya adalah momentum linier dan tumbukan. Nah, tumbukan ini yang akan kita coba selidiki untuk menjelaskan tadi ya peristiwa ketika ada truk kecelakaan gitu ya. Kemudian ada pusat massa, ada gerak pusat massa, ada momentum linier sistem partikel, kemudian ada kekekalan momentum linier, kemudian ada tumpukan dan impuls, kemudian ada juga hukum kekekalan energi dan momentum dalam tumbukan, kemudian ada tumbukan lenting dalam 1 dimensi, tumbukan lenting dalam 2 dimensi, dan ada sistem dengan massa berubah. Jadi ini adalah materi-materi yang akan kita coba bahas pada hari ini ya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke besaran momentum ini ya. Jadi kita coba lihat di layar bahwa di depan terdapat 2 kendaraan ya, bisa dilihat. Yang pertama adalah kendaraan yang kecil di sebelah kanan dan kendaraan yang besar di sebelah kanan ya. Kalau kalian melihat dari massanya ini lebih berat yang mana ya? Jelas tentu yang sebelah kiri ya. Nah, pertanyaannya adalah, jika kedua kendaraan tersebut, mengalami kecelakaan atau bergerak dengan kecepatan yang sama, jadi sama-sama bergerak nih dengan kecepatan 10 meter per sekon ya, manakah yang lebih sukar dihentikan? Kira-kira mana? Yang mobil besar atau yang mobil kecil? Apakah truk atau yang mobil nih kira-kira? Ada Siap yang yang bisa truk. jawab nih, mana ya? Mau pilih yang mana nih? Truk atau mobil nih? Siap yang truk, Pak. Yang truk ya? Coba ya. Oke ya, benar ya. Jadi kalau massa yang lebih besar itu tentu saja secara logika, kita akan lebih sukar ya menghentikan mobil tersebut ya. Oke, kita, lanjut ke kasus berikutnya. Nah, selanjutnya ada 2 kendaraan di sini ya, kita bisa lihat, secara bentuk, dimensi, dan mungkin beratnya sama ya. Sama ya, ini sama-sama mobil balap. Tapi secara kecepatan ya, kecepatannya nih, karena mobil A lebih lambat karena di belakang gitu ya. Jadi kondisinya adalah mobil A itu kecepatannya lebih lambat daripada mobil B. Nah, pertanyaannya adalah jika kedua mobil menabrak tembok gitu ya, kira-kira misalkan gitu ya. Nah, tembok manakah yang mengalami kerusakan yang paling parah ya? Apakah mobil A atau mobil B nih kira-kira? Mobil yang mana? Mobil B, Pak, maksud saya, Pak. Mobil B gitu ya. Karena kecepatannya besar. Lebih tinggi. Mobil B ya, kecepatannya besar. Oke. Coba kita lihat penjelasannya bahwa benar ya, ketika mobil dengan kecepatan lebih besar akan menyebabkan kerusakan yang lebih banyak atau lebih parah gitu ya. Nah, jadi kalau kita dapat simpulkan ketika ada mobil sukar dihentikan, kemudian ada, benda memberikan kerusakan yang lebih besar ya, misalkan ada truk gitu ya, ini adalah contoh atau bentuk dari momentum ya. Jadi momentum ini adalah kalau kita definisikan adalah sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu kendaraan ya, atau suatu benda. Nah, untuk menghitung besarnya momentum kita dapat, gunakan persamaan bahwa momentum itu P simbolnya ya, adalah perkalian antara massa dengan kecepatan ya. Jadi massa dikali dengan kecepatannya. Tinggal dikalikan aja. Nah, yang perlu diperhatikan pada sisi sebelah sini adalah satuannya ya. Jangan sampai kalau massa itu satuannya adalah kilogram, untuk kecepatan itu adalah satuannya meter per sekon. Sehingga, satuan daripada momentum adalah gabungan dari keduanya yaitu kilogram meter per sekon ya. Nah, misalkan ada, sebuah contoh soal seperti ini ya, ketika ada sebuah mobil bermassa 1000 kilogram, bergerak dengan kecepatan 36 kilometer per jam. Apakah momentum mobil tersebut? Kalau secara persamaan kita tinggal perkalikan ya, kalikan antara massa dengan kecepatannya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah di sini satuannya masih belum meter per sekon. Jadi kita harus ubah dahulu, satuannya menjadi meter per sekon. Nah, jawabannya adalah, 1000 kilogram, kemudian kecepatannya kita ubah menjadi meter per sekon sama dengan 10 meter per sekon. Maka untuk P kita tinggal kalikan aja bahwa momentum itu adalah perkalian dari M kali V, 1000 dikali 10 sama dengan 10.000 kilogram meter per sekon gitu ya. Mudah ya, bisa dipahami ya. Nah, silakan di sini ada latihan soal. Yang pertama itu adalah pria memiliki massa 110 kilogram, berlari dengan kecepatan 72 kilometer per jam. Berapakah momentum teriak? Kemudian soal yang nomor 2, seorang anak bermain mobil-mobilan massa 12 kilogram dengan kecepatan 5 meter per sekon. Hitunglah, momentumnya dari mobil-mobilan tersebut. Oke, silakan saya beri waktu sekitar 2 menit ya. Oke, yang nomor 1 kira-kira berapa nih jawabannya? Yang mau jawab? Siap untuk nomor 1 jawabannya 2200 kilogram 2.200 per ya. jam. Oke, coba Siap. kita hitung ya. Jadi yang pertama massanya 110 kilogram ya, kemudian kecepatannya 72 ya. Sama seperti tadi 72 ini kita ubah dulu menjadi meter per sekon, itu akan sama dengan
20 meter per sekon ya. 20 meter per sekon dikalikan dengan 110 kg, ini akan jawabannya adalah benar ya, 2.200 kg meter per sekon. Oke, tadi siapa? Hanif ya? Siapa? Oke, yang nomor 2. Ada yang bisa nomor 2? Ini sama ya. Mudah saja Siap, nih. Pak. Siap, izin, Pak. Untuk soal nomor 2, seorang anak bermain mobil-mobilan bermassa 12 kg yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Momentum dan energi kinetik yang dimiliki mobil-mobil tersebut adalah, untuk jawabannya itu 60 kg meter per second, Pak. Oke, kita coba cek ya. Jadi untuk momentumnya sama ya seperti tadi. Kita tinggal mengalihkan 12 kilo dikalikan dengan 5 ya. Jadi 12 kali 5 adalah 60 ya. Oke, Fajar tadi ya. Oke, terima kasih Fajar ya. Kurang lebih mudah ya, bisa dipahami terkait definisi dari momentum. Oke, setelah momentum, besaran berikutnya dalam dinamika benda tegar adalah impuls ya. Jadi impuls ini, kalau kalian pernah melihat antara atau kegiatan olahraga golf ya, ketika ada bola golf dipukul oleh stick, maka bola golf yang tadinya diam akan bergerak. Nah, misalkan bergerak menuju arah lubang. Nah, arah gerakannya ini tergantung ke arah mana kita memberikan gaya pada bola tersebut. Nah, gaya-gaya seperti ini yaitu gaya disebut sebagai gaya impulsif ya, yaitu gaya yang disuntikkan ke sebuah benda, gaya disuntikkan ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak gitu ya. Jadi secara definisi impuls adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak gaya yang diberikan kepada suatu benda ya. Impuls merupakan hasil kali antara besaran vektor gaya F dengan besaran skalar dengan selang waktu delta T. Sehingga impuls termasuk besaran vektor karena arah impuls searah dengan gaya impulsif F yang diberikan tadi ya. Kalau kita sepakati ya, kalau gaya impulsnya ke kanan maka positif, kalau gaya impulsnya ke kiri kita anggap sebagai negatif ya. Oke, besarnya gaya impuls di sini itu adalah dapat dicari dengan cara impuls sama dengan gaya yang diberikan pada benda tadi ya, misalkan tongkat pemukul ke bola golf dikalikan dengan waktu sentuhnya ya, seberapa lama dia bersentuhan dengan benda atau objek yang dikenai gaya tersebut. Jadi gaya satuannya adalah Newton, untuk delta T waktunya adalah detik atau second ya. Jadi sehingga impuls dari satuan dari impuls adalah Newton second ya. Nah, untuk mencari impuls kita juga bisa cari dengan cara menggambar grafik dari gaya ya. Jadi untuk sumbu Y itu adalah gaya yang bergantung pada waktu, sedangkan sumbu X adalah banyaknya waktu yang terjadi gitu ya. Nah, di sini kita bisa cari impuls dengan cara mencari luas daerah yang diarsir ini pada grafik antara gaya F dengan T ya. Nah, misalkan ada contoh soal, kita punya pemberian gaya sebanyak 10 Newton nih, dilakukan dari detik ke-4 sampai detik ke-6 gitu ya. Maka impulsnya adalah dengan cara mengalihkan atau mencari luas daerah ini dengan cara, kalau ini bentuknya persegi panjang, kita luas itu adalah panjang kali lebar ya. Nah, misalkan yang pertama, dengan cara yang pertama adalah mengalihkan antara gaya dengan waktunya. Gayanya 10 dikali waktunya 2, sama dengan 20 ya. Ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, kita cari dengan cara mencari luas. Luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah 10, ini ya. Lebarnya adalah 2. Jadi sama dengan 20 Newton per sekon. Jadi sama ya, mencari luas dengan rumus yang I sama dengan F kali delta T. Kemudian impuls ini kalau kalian perhatikan ini adalah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi kan rumusnya I sama dengan F kali delta T ya. Nah, ini kalau kita modifikasi sedikit maka rumusnya akan menjadi F sama dengan I dibagi delta T ya. Jadi di sini yang perlu atau dimanfaatkan oleh orang itu adalah bagaimana memperoleh F yang sangat besar atau F yang sangat kecil tergantung kebutuhan ya. Nah, caranya adalah kita bisa mengotak-atik di bagian delta T-nya. Jadi ketika kita ingin gaya yang besar, maka delta T-nya akan kita buat semakin kecil. Tapi kalau F-nya adalah semakin kecil, maka kita bisa buat delta T-nya semakin besar. Nih ya contohnya. Pada helm ya, pada helm ketika terjadi benturan, selang waktu kontak antara helm dengan spons lebih lama dibandingkan helm tanpa spons ya. Jadi spons ini berguna untuk meningkatkan delta T ya. Nah, sehingga gaya impulsif yang diterima oleh kepala ketika terjadi benturan akan menjadi lebih kecil. Ketika gayanya kecil, maka kepala tidak akan merasa sakit gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk penerapan dari gaya impuls. Kemudian yang kedua, misalkan ada karateka yang sedang memukul lawannya, maka karateka akan secara singkat atau secepat-cepatnya menarik tangannya ya. Itu akan berpengaruh di delta T seperti ini. Delta T-nya akan semakin kecil ya. Ketika delta T kecil, maka pembaginya kecil ya. Maka F-nya akan semakin besar ya. Ketika F impuls atau gaya impuls besar, maka rasa sakit yang dialami oleh lawan akan semakin besar juga. Ya, jadi ini yang ketika kita pengen gayanya kecil, diperlama delta T-nya. Ketika ini adalah ketika pengen gayanya besar, maka diperkecil delta T-nya ya. Ini adalah contoh-contoh penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, contoh soal tadi ya, caranya adalah mencari impuls adalah mengalihkan antara gaya dengan waktu ya. Misalkan Miroslav Klose menendang bola sepak dengan gaya rata-rata sebesar 40 Newton. Nah, lama bola bersentuhan dengan kaki adalah 0,05 detik. Berapakah impulsnya? Ada yang mau jawab? Berapa nih kira-kira? Miroslav Klose menendang bola sebanyak 40 Newton bersentuhan selama 0,05 detik. Izin Pak jawab Pak. Ya, berapa ini kira-kira? Jawabannya 2 Newton per detik Pak. 2 Newton sekon ya, 2 Newton detik. Sama ya. Jadi rumusnya tinggal mengalihkan antara 40 dengan 0,05. Siapa tadi? Tadi yang jawab siapa? Nggak kelihatan di sini. Alif ya? Coba. Oke. Berikutnya ya. Lalu bagaimana hubungan antara impuls dan momentum? Tadi kita sudah bahas apa itu momentum, yaitu adalah kesukaran benda untuk berhenti. Yang kedua, apa itu impuls? Yaitu gaya yang diberikan kepada sebuah benda agar dia mau bergerak ya. Nah, hubungannya kalau kalian pernah ingat pembelajaran yang lalu terkait gaya, khususnya pada hukum Newton kedua, ya, bahwa F sama dengan M dikali A ya. Kemudian A itu percepatan, M itu massa. A kita cari dengan cara mengaitkan dengan pembelajaran kinematika terkait gerak lurus berubah beraturan, bahwa percepatan itu adalah selisih dari kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan delta T ya. Oke, ya, masih ingat ya. Lalu A ini kita substitusikan ke persamaan ini ya. Jadi sehingga A diganti dengan persamaan kinematika ini, sehingga M akan dikalikan ke dalam kurungnya, ada di dalam kurung, sehingga delta T-nya dipindah ke depan, sehingga F kali delta T sama dengan MV akhir dikurangi MV awal. Kita tahu tadi F kali delta T adalah impuls, sedangkan M dikali V adalah momentum ya. Kalau V akhir namanya momentum akhir, kalau di sini V awal namanya momentum awal, sehingga momentum akhir dikurangi momentum awal itu juga disebut sebagai delta P. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa impuls yang dikerjakan pada sebuah benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya ya. Nah, misalkan sebuah bola bermasa 0,15 kg ini dipukul ya dengan pemukul bola ya. Kemudian dari yang awalnya 20 meter per sekon ke kanan, ini berubah ke kiri ya, berubah ke kiri. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah impuls yang diberikan kayu pada bola ya. Yang kedua, jika kayu pemukul bola bersentuhan selama 0,8 detik, berapakah gaya rata-rata? Kemudian hitung kecepatan rata-rata bola. Oke. Ada yang coba mau jawab yang nomor A? Berapakah impuls yang diberikan oleh pemukul bola? Ada? Izin menjawab. Berapa Untuk tuh? yang A jawabannya minus 6 ns. Minus 6 ya. Gimana caranya tuh ya? Tinggal kita tadi ya menggunakan ini bahwa impuls itu adalah selisih delta P ya. Coba kita lihat pembahasannya ya. Bahwa impuls itu adalah selisih dari delta P, yaitu P akhir dikurangi P awal ya. Kita hitung momentum akhir dikurangi momentum awal. Momentum akhirnya adalah 0,15 kali minus 20 tadi karena arahnya ke kiri ya. Kemudian dikurangi 0,15 ditambah 20 plus, di sini plus karena arahnya ke kanan. Ini minus 3 dan sebelah sini juga minus 3 sama dengan minus 6 Newton second ya. Jadi tanda negatif menyatakan bahwa impuls berarah mendatar ke kiri gitu ya. Untuk yang B tadi ditanyakan terkait gaya. Tadi ketika sudah tahu impulsnya, kita akan cari gayanya dengan cara membagi impuls dibagi delta T. Impulsnya tadi kita peroleh 0,6 dibagi dengan 0,08 detik ya. Maka gaya yang diterima oleh bola itu sebesar minus 7.500 Newton. Kemudian ditanya juga percepatan rata-ratanya. Dengan menggunakan rumus hukum Newton kedua, kita bisa cari percepatan rata-ratanya adalah A itu sama dengan F dibagi dengan M ya. Yaitu sama dengan minus 7.500 dibagi 0,1. Itu akan sama dengan minus 50.000 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya adalah tadi kita sudah tahu ya hubungan antara momentum dan impuls. Nah, ketika terjadi dua buah benda yang bertabrakan tadi ya, misalkan kendaraan A ditabrak dengan kendaraan B, itu yang terjadi adalah terdapat hukum kekekalan momentum di situ ya. Jadi ketika melibatkan dua buah benda, jadi maksud dengan hukum kekekalan momentum adalah ketika terjadi tumbukan, momentum total sistem sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan ya. Asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, sehingga momentum awal di sebelah kiri nih ya, ini akan sama dengan momentum akhir di sebelah kanan, yaitu massa benda A dengan kecepatan awal benda A ditambah massa benda B dikali dengan kecepatan awal benda B, ini akan sama dengan massa awal benda A dikalikan dengan kecepatan akhirnya ditambah massa B dikalikan dengan kecepatan akhirnya ya. Nah, misalkan ya, kita punya sebuah bola biliar dengan massa 30 gram, kecepatan setengah meter per detik, bergerak mengenai bola biliar kedua yang sedang diam ya. Setelah bertabrakan,
kecepatan bola satu ini jadi menjadi 1 meter per detik, yang tadinya ke kanan menjadi ke kiri ya. Maka hitunglah kecepatan bola biliar 2 setelah tumbukan gitu ya. Nah, silakan coba dikerjakannya 1 menit ya. Coba 1 menit. Jadi ya rumusnya ya, bahwa masa awal dikali kecepatan awal benda A ditambah masa B dikali kecepatan benda B akan sama dengan masa awal benda A dikali kecepatan akhirnya ditambah masa B dikalikan dengan kecepatan akhir benda B. Oke ya. Oke, 1 menit silakan dikerjakan. Sudah yang ketemu jawabannya? Izin, Pak. Berapa? Jawaban 1,5 meter per second, Pak. 1,5 meter per sekon. Siapa tadi jawab? Nggak kelihatan di layar. Izin, Pak. Saya, Pak. Dava Tarik Fahri. Dava ya. Kita coba bahas ya, tadi 1,5 meter per detik ya. Oke, tadi kita ketahui ya secara ininya 1,5 yang sama ya. Coba kita bahas ya. Kecepatan masa pertama kita jadikan kilogram dulu, sama dengan 0,03 kilogram. Kecepatan pertamanya adalah 0,5 meter per detik. Yang kedua adalah 0. V1 aksennya kita beri tanda minus karena dia bergerak ke kiri ya. Maka kita gunakan hukum kekekalan momentum di sini. Kita masukkan angka-angkanya, diketahui. Maka dihitung kecepatan akhirnya adalah 1,5 meter per detik. Ini karena positif berarti dia bergerak ke kanan gitu ya. Oke, terima kasih Dava ya. Nah, tadi ketika kita berasumsi terkait dengan tumbukan, nah tumbukan-tumbukan ini ternyata ada jenis-jenisnya ya. Ketika terjadi tumbukan itu ada jenisnya. Yang pertama adalah jenis tumbukan lenting sempurna. Yang kedua adalah jenis tumbukan lenting sebagian. Yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Jadi di sini ada 3. Nah, apa bedanya? Nanti akan kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah lenting sempurna. Jadi ketika kalian mendapati sebuah tabrakan, kemudian tabrakan itu akan memantul ya, memantul ya. Nah, dia dikatakan lenting sempurna ketika tidak ada energi kinetik yang hilang ya, tidak ada energi kinetik yang hilang. Apa itu energi kinetik? Itu energi kinetik ketika benda memiliki kecepatan ya. Nah, kapan kita bisa tahu dia itu tidak hilang energi kinetiknya? Itu kita bisa menggunakan atau menghitung koefisien restitusi, yaitu sama dengan E sama dengan minus V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi V1 min V2. Ketika dia lenting sempurna, maka nilai E-nya akan bernilai 1 ya. Ini merupakan ciri ketika E-nya 1, berarti dia merupakan lenting sempurna ya. Kemudian ada lenting sebagian ya, ketika kalian pernah melihat tumbukan, misalkan bola basket nih ya. Tapi ini kan bertumbukan dengan lantai ya, bola basket bertumbukan dengan lantai, tapi proses kembalinya itu tidak sama tinggi dengan proses awalnya. Nah, di sini ada energi yang hilang ya. Energi yang hilang atau energi kinetiknya itu berubah bentuk menjadi energi yang lain ya. Misalkan energi kinetik berubah menjadi bentuk lain seperti panas, bunyi, getaran dan sebagainya, sehingga energinya hilang ya, hilang menjadi bentuk lain, sehingga dia tidak mampu lagi sampai ke ketinggian yang sama. Nah, itu ya. Nah, ini terjadi atau dapat kita cari nilai E-nya itu dengan cara yang sama ya. Ketika nilai E-nya kurang dari 1 nih ya, tadi kan ketika E-nya 1 disebut sebagai lenting sempurna, ketika nilai E-nya itu kurang dari 1 itu kita sebut sebagai lenting sebagian gitu ya. Kemudian ada tumbukan tidak lenting ya. Jadi sama sekali tidak ada benda itu memantul. Tidak ada sama sekali benda itu memantul. Yang terjadi adalah misalkan kayak kereta dengan mobil ini ya. Setelah terjadi tumbukan, itu mobil bersatu ya, bersatu dengan kereta. Ya, jadi di sini di hukum kekekalan momentumnya di kecepatan akhir ini merupakan massa gabungan ya, karena dia menempel. Jadi massa 1 digabung dengan massa 2 ya. Nah, pada kondisi ini nilai koefisien restitusinya adalah 0 ya. Adalah 0. Nah, ketika kita hitung koefisien ternyata 0, oh ternyata berarti kita bisa simpulkan ini termasuk yang tidak lenting sama sekali ya. Nah, misalkan contoh soalnya terdapat bola A dan bola B ya, berada di dalam sebuah satu garis kerja. Bola A masanya 2 kg, bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per detik. Kemudian benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 6 meter per detik. Nah, kemudian bagaimana kalau dia bertumbukan tidak lenting sama sekali, bertumbukan lenting sebagian, dan bertumbukan lenting sempurna ya. Nah, caranya adalah kita cari dulu tadi ya, ketika lenting tidak lenting E-nya 0, ketika sebagian tadi didefinisikan sebagai 0,8, ketika sempurna kita dapatkan nilai E adalah 1 ya. Maka kita masukkan ke dalam persamaan ini, diperoleh yang pertama untuk pertanyaan A, ketika E-nya 0 maka VA akan sama dengan VB ya.
karena dia bergabung bersama-sama dengan cara hitungan matematis diperoleh V aksen adalah 1/3 meter per sekon. Kemudian untuk yang kedua, untuk B, kita cari dulu ya. E-nya kita masukkan 0,8, kita cari VA aksen dan VB aksennya ya. Sehingga dengan melakukan persamaan linear coret-coret diperoleh bahwa yang pertama VA adalah VB aksen dikurangi 8. Nah, nilai VA ini akan kita substitusikan ke dalam persamaan tumbukan lenting sempurnanya. Sehingga kita substitusikan angka-angkanya diperoleh bahwa VB aksen 6 meter per sekon. Nah, 6 meter per sekon kita substitusikan ke sini untuk mencari VA aksen. VA aksennya 6 dikurangi 8, sehingga VA aksen adalah minus 2 meter per sekon. Ini untuk yang kondisi B, yaitu lentingnya sebagian. Untuk yang kondisi C, yaitu lenting sempurna, kita masukkan nilai E-nya itu 1 ya. Dengan cara yang sama, kita peroleh persamaan VA aksen adalah sama dengan VB aksen dikurang 10. Nah, ini kita substitusikan untuk mengganti nilai VA ya. Kita masukkan angka-angkanya, kita hitung secara matematis, diperoleh VB aksen adalah 7,3 meter per sekon. Nah, setelah ketemu VB, kita substitusikan ke sini untuk mencari VA ya. Diperoleh VA adalah minus 2,7 meter per sekon. Jadi beda-beda ya ketika kasusnya sebagian, lenting sempurna dan tidak lenting, nilainya atau nilai akhirnya akan berbeda ya, tergantung nilai E tadi. Bagaimana cara menghitung nilai E atau koefisien restitusi? Itu dengan cara ini ya, menghitung nilai negatif dari V akhir dikurangi V awal. Oke ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk materinya sudah selesai. Ada yang ingin bertanya atau belum paham terkait materinya tadi? Ataukah cukup jelas? Siap, jelas, Pak. Jelas? Ada yang ingin tanyakan? Siap, izin bertanya, Pak. Izin bertanya, apa itu koefisien restitusi, Pak? Dan fungsinya itu apa, Pak? Oke, ya tadi kan sudah dijelaskan ya koefisien restitusi ya. Sebelah mana tadi ya? Ini ya, koefisien restitusinya itu di sini. Coba ya. Jadi koefisien restitusi ini adalah sebuah koefisien ya, atau sebuah angka yang gunanya adalah kita bisa tahu apa itu apakah dia termasuk lenting sempurna, lenting sebagian, atau tidak lenting sama sekali ya. Cara mencarinya adalah kita membandingkan kecepatan akhir dengan kecepatan awal. Nilainya berkisar dari 0 sampai 1 ya, tidak bisa atau tidak mungkin kurang dari 0 ataupun lebih dari 1. 0 itu menunjukkan tidak lenting, 1 itu sangat lenting sekali ya. Jadi itu adalah koefisien restitusi. Nah, koefisien restitusi ini bisa digunakan untuk mencari kecepatan awal atau kecepatan akhirnya, tergantung nanti diketahui yang mananya dulu ya. Apakah yang diketahui kecepatan akhirnya disuruh mencari kecepatan awalnya, atau kebalikannya, diketahui kecepatan awalnya disuruh mencari kecepatan akhirnya. Nah, ini kita bisa menggunakan bantuan koefisien restitusi ya. Tuh, ada lagi yang ditanyakan? Siapa sudah jelas, Bapak? Jelas ya. Oke, untuk melihat tingkat pemahaman kalian semua, nanti kita akan coba lakukan kuis ya. Kita akan coba lakukan kuis. Kita akan coba lakukan kuis. Nanti silakan ini bisa Nah, ini ya. Ini nanti hasilnya akan coba saya gunakan sebagai dasar penilaian keaktifan dalam kelas gitu ya. Oke, itu saja materi pada hari ini ya. Nanti akan kita coba bahas lagi materi berikutnya pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk materi kita pada hari ini itu dapat diakses di e-learning ya, di e-learning ya. Nanti di bagian pertemuan ke-7 ya, setelah usaha dan energi, nanti di situ ada materinya bisa diunduh di e-learning. Kemudian di situ ada tugas ya, di situ ada tugas, nanti silakan dikerjakan ya. Dikerjakan pada buku masing-masing, kemudian di-scan atau difoto, lalu di-upload pada kolom tugas di bawah ini, paling lambat 9 September pukul 15 ya. Oke, itu saja materi pada hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.